Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Bagaimana perasaan teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu merasa bahagia ya. Nah, hari ini Ustazah Sarah kembali mengajar tentang bahasa Inggris kembali. Nah, sekarang kita sudah pertemuan kelima di semester 2. Oke, selanjutnya kita doa dulu seperti biasa, doa sebelum belajar. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Oke, selanjutnya sekarang tema ketujuh, subtema pertama. Tema 7-nya tentang peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1-nya tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Oke. Lagu temanya tentang masih tanah airku. Oke, kita nyanyikan bersama ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permadi kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Oke, selanjutnya tentang penjajahan. Nah, di sini Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, atau bahasa Inggrisnya The Dutch Colonial Period, atau masa penjajahan Belanda. The Dutch Trade Company has been a major power in the Asian trade since the early 1600s, called VOC. Nah, jadi mereka mendirikan company atau perusahaan ya di bawah naungan Asia semenjak tahun 1600-an yang dinamakan VOC. The Netherlands colonized Indonesia about 3.5 centuries or 350 years. Nah, jadi Belanda ini menjajah Indonesia 3,5 abad atau 350 tahun. It's famous for its forced planting system, yang terkenal dengan sistem tanam paksanya. Oke, selanjutnya kita dijajah oleh Portugis, atau bahasa Inggrisnya Portuguese Colonial Period, masa penjajahan Portugis. Portugis first come to Malacca in 1509. Nah, jadi Portugis itu datang ke Malacca pada tahun 1509. Leading by Alfonso de Albuquerque, Portuguese had colonialized in Indonesia on August 10th, 1511. Nah, jadi Portugis ini dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Nah, yang Portugis ini menjajah Indonesia pada bulan Agustus tanggal 10 tahun 1511. They were colonialized in Indonesia to pick up the spices. Jadi mereka itu menjajah Indonesia karena mereka ingin mengambil rempah-rempah dari Indonesia. Mereka mengambilnya ke negaranya.
They were spreading their Roman Catholic religion there. Nah, jadi di sini itu di Malaka adalah penyebaran agama Roma Katolik di sana. Selanjutnya masa penjajahan Spanyol atau the Spanish colonial period. Nah, jadi Spain choose to build a fort at Tidore. Jadi Spanyol itu memilih untuk membangun sebuah perusahaan di Tidore. In 1527 and battles fought between Ternate and Portuguese aid and against the Spanish assisted Tidore. Nah, jadi pada tahun 1527 mereka Spanyol membantu melawan antara Ternate dan Portugis itu bekerja sama untuk melawan Tidore. Oke, lalu selanjutnya penjajahan terakhir yang ada di Indonesia yang cukup kejam oleh Jepang. Nah, the Japanese occupation atau masa penjajahan Jepang. At first, the arrival of Japanese troops was greeted by Indonesians. In reality, though, Japan is no different from the Netherlands. Jadi pada awalnya kedatangan pasukan Jepang ini disambut dengan ramah oleh bangsa Indonesia. Namun dalam kenyataannya Jepang tidak jauh berbeda dengan Belanda dengan sistem tanam paksanya. Nah, bahkan Jepang lebih kejam. Nah, lalu Indonesia menganggap pertamanya mereka adalah saudara kita dan mereka bilang mereka adalah saudara kita, tetapi ternyata tidak. Oke, selanjutnya ke materi tentang kata kerja atau verb. Nah, verb wajib ada dalam suatu kalimat untuk menentukan atau menunjukkan apa yang subjek lakukan atau apa yang subjek itu sendiri lakukan. Terdapat 3 jenis verb, yaitu pertama action verb untuk menunjukkan apa yang sedang subjek lakukan. Subjek itu bisa I atau bisa nama atau bisa I, we, they, he, she, it ya teman-teman. Nah, what the subject does yang subjek lakukan yang dapat berupa aksi fisik atau mental. Contoh make, create, eat, push, realize, think, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kedua ada linking verb untuk menunjukkan apa suatu subjek itu sendiri. What the subject is. Jadi dibandingkan apa yang subjek lakukan. Contohnya di sini biasanya kalau misalnya sudah subjek itu pasti diikuti dengan di sini ada am, are atau is are. Nah, jadi misalnya I pasangannya am, they pasangannya are, you pasangannya are. Nah, biasanya dilakukan pada saat ini atau yang sedang dilakukan. Lalu past itu yang telah dilakukan di masa lalu atau 2 menit yang lalu sudah dilakukan atau 2 hari yang lalu. Nah, di sini kita memakai was, were. Nah, misalnya I am. Nah, am-nya itu kalau misalnya sudah dilakukan di masa lalu atau sudah dilakukan 1 jam yang lalu, jadi diganti am-nya jadi was. Jadi I was. Nah, kalau misalnya they kan pasangannya are. Nah, jadi diganti are-nya jadi they were. R-nya diganti were. Untuk kalau misalnya dilakukan 1 jam yang lalu atau 2 hari yang lalu atau 1 hari yang lalu. Nah, ini juga sama ya. Nah, lalu selain itu terdapat juga linking verb yang berguna untuk mengekspresikan 5 indera kita yang esensinya mempunyai fungsi yang sama dengan to be. Contohnya seem, look, feel, taste, sound, appear. Nah, jadi seem terlihat, look melihat, feel yang dirasakan, taste rasa, sound suara, appear muncul kemunculan ya. Oke, selanjutnya helping verb. Nah, muncul dengan verb utama untuk memberikan makna yang lebih jelas. Biasanya dibutuhkan dalam tenses selain simple present atau simple past. Contohnya will, shall, become, remain, grow, have, has, had,
Nah, jadi will itu akan dilakukan. Shall yang seharusnya dilakukan, yang harus dilakukan. Become menjadi, remain mengingatkan, grow tumbuh, have memiliki, has. Nah, have, has, had ini artinya sama, mempunyai. Nah, kalau misalnya ada kalimat lain, misalnya thank you for having me, misalnya terima kasih sudah mengundangku. Nah, artinya berbeda lagi. Nah, kalau di sini have, has, had. Kalau have itu pasangannya adalah I, you, we, they. Nah, kalau misalnya has, he has, she has, it has. Nah, he, she, it ya. Nah, kalau had ini bentuk lampau dari have, has. Nah, jadi yang telah dilakukan di masa lalu atau 2 hari yang lalu atau 1 jam yang lalu kita memakai had. Oke, selanjutnya tentang vocabularies words. Ya, vocabularies words that describe actions. Nah, di sini kosakata yang menggambarkan apa yang dilakukan. Nah, contohnya ride, mengendarai. Contoh kalimatnya, it is too far to ride to your grandmother's. You had better take the bus. Nah, jadi ini you had bisa disingkat you, dikasih tanda petik dan d. Ini artinya you had. Nah, jadi artinya adalah terlalu jauh. Itu terlalu jauh jika kamu hanya mengendarai sepeda ke rumah nenekmu. Kamu lebih baik menaiki bis. Nah, lalu kedua contohnya sit down. Sit down artinya duduk. Contoh kalimatnya, I just want to sit down and relax. Aku hanya ingin duduk dan bersantai. Lalu nomor 3, stand up, berdiri. Nah, contoh kalimatnya, he is stand up because he wants to see the concert. Nah, di sini artinya dia ingin berdiri karena dia ingin melihat konser. Nah, lalu di sini nomor 4, fight atau bertarung artinya atau bertengkar, tergantung konteks dari kalimatnya. Nah, contoh di sini ada kalimat she had a fight with her little brother over a toy. Nah, jadi dia bertengkar dengan saudara laki-lakinya karena hanya sebuah mainan. Nah, kalau misalnya fight bertarung, nah misalnya kita melawan penjajah misalnya. Oke, selanjutnya kelima, laugh, tertawa. He is laughing because of a funny television show. Dia tertawa karena dia melihat sebuah acara televisi yang lucu. Nah, lalu nomor 6, read, membaca. Contoh kalimatnya, my uncle is reading newspaper on the porch. Nah, jadi pamanku sedang membaca koran di teras rumah atau serambi rumah. Lalu nomor 7, play, bermain. They are playing ping pong ball together in front of their house. Nah, jadi artinya mereka bermain bola pingpong bersama di depan rumah mereka. Nah, nomor 8, listen. Nah, mendengarkan. My brother listens to the recite Quran every day. Nah, kakakku mendengar murotal Quran setiap hari. Nah, lalu di sini nomor 9, cry, menangis. Contoh kalimatnya, my little sister is crying because she fell off the bike. Nah, adik kecilku menangis karena dia terjatuh dari sepeda. Lalu think, berpikir. Nah, kalimatnya, my dad is thinking of fixing a nice holiday spot. Ayahku berpikir tempat liburan yang bagus ada di mana misalnya. Lalu ke-11, sing, menyanyi. Nah, kalimatnya, my cousin sings a song well. Sepupuku menyanyikan lagu dengan merdu. Nah, lalu nomor 12, watch TV, menonton televisi. They are watching cartoon on television on Saturday morning. Nah, mereka menonton kartun di televisi di Sabtu pagi.
Oke, selanjutnya dance, menari. My friends are learn Indonesian traditional dance in my house. Nah, teman-temanku belajar tarian tradisional Indonesia di rumahku. Lalu ke-14, turn on, menyalakan. He turned on the light because it was night. Nah, dia menyalakan lampu karena sudah malam, hari sudah malam. Nah, lalu nomor 15, turn off, mematikan. You forgot to turn off the light. Nah, artinya kamu lupa mematikan lampunya. Nah, di sini light juga bisa lampu atau cahaya ya. Lalu 16, win, menang. Kalimatnya, I'm winning the inter-school pep rally. Aku memenangkan lomba pidato antar sekolah. Selanjutnya fly, bentuk verb dari terbang. Nah, jadi kalau misalnya nama benda atau noun itu artinya lalat, namun di sini bentuk verb kata kerjanya yaitu terbang. Nah, kalimatnya birds fly in the sky. Burung-burung terbang di langit. Lalu selanjutnya cut, menggunting. She cut the paper into small pieces. Dia menggunting kertas ke dalam beberapa potongan kecil. Nah, lalu throw away, membuang. Kalimatnya he throws away the trash in a big dumpster in front of the house. Artinya dia membuang sampah ke tempat sampah yang besar di depan rumahnya. Lalu sleep, tidur. He couldn't get to sleep because he was too excited. Nah, kalau misalnya kita ingin pergi jalan-jalan, nah malamnya biasanya tidak bisa tidur ya kita. Nah, dia tidak bisa tidur karena dia terlalu bersemangat. Selanjutnya close, tutup. Nah, kalimatnya can you close the windows please? Bisakah aku minta tolong untuk menutup jendelanya? Nah, lalu selanjutnya open, artinya buka. He opened the door to the house because a visitor had come. Dia membuka pintu karena ada tamu yang datang. Nah, lalu selanjutnya write, menulis. She plans to write her memoirs. Nah, dia berencana untuk menulis memoirnya. Nah, jadi memoir itu seperti biografinya. Nah, lalu di sini selanjutnya give, artinya memberi. Kalimatnya it is better to give than to receive. Lebih baik memberi daripada menerima. Nah, artinya itu ya. Selanjutnya untuk proyeknya, teman-teman menulis arti dari kosakata bahasa Inggris ke bahasa Indonesia pada tabel yang telah disediakan. Nanti Ustazah kirim ke Google Classroom. Lalu teman-teman membuat video sambil membacakan kosakata bahasa Inggris dan artinya dengan pelafalan yang tepat. Nah, jadi setelah menulis artinya, nanti teman-teman dibaca dan diucapkan dengan pelafalan yang tepat bahasa Inggris yang baik ya teman-teman, dan artinya. Nah, lalu dikirim ke Google Classroom. Nah, di sini ada ride a bike. Nah, tadi apa? Ride apa? A bike apa? Nah, lalu yang tadi yang tidak ada itu adalah draw. Draw itu menggambar ya. Nah, things. Nah, teman-teman boleh cari selanjutnya di kamus ya, teman-teman. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tetap semangat untuk belajar dan mengerjakan tugasnya ya teman-teman. Tidak ada yang sulit jika kita mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Oke, Ustazah ucapkan terima kasih. Nah, maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.